Sobat Viral Kristen, ketika kita berbicara tentang Sinode GBI maka seringkali kita punya persepsi yang salah di mana kita menganggap GBI itu identik dengan perpuluhan, buah sulung, menabur dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua gereja GBI seperti itu. Ada gereja GBI yang fokus memberitakan nilai kerajaan sorga, salah satunya Pendeta Timotius Arifin yang mengembalakan gereja GBI Rock. Seperti apa perjalanan pelayanan beliau? Berikut ini penjelasannya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana, lahir di Surabaya, 28 Juni 1951. Suami dari satu orang istri yang sangat dikasihinya, Vivi Saraya Saputra, sudah menumbuhkan serta membangkitkan banyak putra rohani sebagai ahli waris kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dikenal sebagai pengkhotbah yang cakap dan diurapi, dengan hati penginjil dan rasul, Pendeta Timotius Arifin membawa pengurapan yang segar bagi pelayanan pujian dan penyembahan di kota-kota besar seperti Surabaya dan Denpasar. Memulai pelayanan gereja di Bali mulai tahun 1989 dengan hanya 5 keluarga di Denpasar, saat ini beliau menggembalakan sekitar 15.000 jemaat yang tersebar pada hampir 150 cabang Rock Ministries di Indonesia, Asia, Timur Tengah, dan Australia. Pria yang sudah menjadi bapak rohani bagi banyak orang ini akrab disebut Dedi oleh anak-anak rohaninya. Saat ini Pendeta Timotius Arifin bergerak dalam pelayanan Bapak Anak atau Fatherhood Sonship yang berfokus pada kebutuhan utama yang sangat mendesak bagi para pemimpin muda ataupun senior akan bapak rohani. Kerinduan beliau adalah membangkitkan bapak-bapak rohani yang bisa menjadi mentor dan bapak rohani dari para pemimpin. Pelayanannya di GBI Rock Lembah Pujian, Denpasar, Bali yang bermula dari 50-an orang pada 22 Oktober 1989 terbilang sukses. Mengapa kini Pendeta Timotius Arifin malah pelayanan ke berbagai penjuru tanah air? Pendeta Timotius Arifin melihat kebutuhan utama para pemimpin muda ataupun senior adalah bapak rohani dan mentor-mentor yang dilatih untuk melatih pemimpin yang lain. Itu sangat mendesak. Tugas kita membangkitkan bapak-bapak rohani yang bisa menjadi mentor dan bapak rohani dari para pemimpin. Saya juga melihat ada pergeseran. Orang tidak lagi bicara gereja, tapi kerajaan surga. Istilahnya from the church age to the kingdom age. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, seringkali kita merindukan sosok yang dapat membimbing, menguatkan, dan mengarahkan kita secara rohani, seorang bapak atau ibu rohani yang dengan setia meneladani kasih Bapa surgawi. Salah satu hamba Tuhan yang dengan tekun menjawab panggilan ini adalah Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, pendiri Surabaya Praise Center dan pelayan Tuhan yang telah membawa dampak bagi banyak generasi. Jadi Sobat Viral Kristen, salah satu kunci kesuksesan pelayanan Pendeta Timotius Arifin karena fokus pengajarannya pada nilai kerajaan sorga bukan pada materi, taburan, perpuluhan atau buah sulung. Sangat jarang bahkan hampir tidak pernah beliau membahas soal hal-hal demikian. Berikut ini video khotbah viral beliau soal nilai kerajaan sorga. Daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK, saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga. Kalau orang membawa domba kambing, kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun.
Dan pada saat itu saudaraku, bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk bait Allah disembuhkan semua. Di dalam bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat, yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut, yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia.